Astaghfirullah. 7006106 pertanyaan yang sahabat kaum muslimin dan muslimat kirimkan dapat dalam berupa pesan singkat atau WhatsApp dengan judul utamanya pertanyaan yang kami akan jawab dan insya Allah akan kita bawakan di tiap hari. Dan pada siang hari ini sahabat ada Ibu Ismawati, Ustaz di Batu Haji Batam. Pertanyaan dari Ibu Ismawati di Batu Haji Batam ini, Ustaz, sebagian keluarga kami berbeda agamanya dan kami tetap berhubungan baik. Bahkan anak-anak kami juga sering bermain di saudara kami yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan keluarga kami yang berbeda agamanya dengan kami itu. Namun masalahnya itu kadang-kadang ketika anak kami sudah pulang ke rumah, kami dengar anak-anak kami bernyanyi, bersenandung lagu-lagu ibadah agama yang lain tersebut dari saudara kami itu. Saya sebagai ibu sering ingatkan anak, tapi dibantah anak dengan berkata menyanyi saja kok tidak boleh. Mohon nasihatnya Ustaz dalam masalah berkenaan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya salawat dan iringan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, pertanyaan yang pertama dalam program Anda Tanya Kami Jawab tentang seorang ibu yang mengeluhkan anaknya yang bermain dengan anak-anak seusianya tetapi beda agama. Terkadang anak ini ikut bernyanyi dengan nyanyian yang biasa digunakan untuk ibadah di luar daripada Islam. Pertanyaannya, apakah yang harus dilakukan orang tua? Karena apabila anak tersebut kemudian ditegur, anak itu selalu mengatakan, apa salahnya menyanyi walaupun sedikit. Mungkin kurang lebih begitu pertanyaannya. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang bagaimana hukum bermuamalah dengan orang di luar daripada Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kepada kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dari sini ada kaidah yang dicantumkan oleh para ulama bahwa al-aslu fil muamalati al-ibaha. Asal pada hukum muamalah itu boleh-boleh saja. Kita bergaul dengan non-muslim atau anak kita bergaul dengan non-muslim, tidak ada masalah. Bahkan ada beberapa hukum yang sangat dianjurkan ataupun yang dibolehkan dalam berhubungan dengan mereka. Di antaranya boleh berjual beli dengan mereka. Kemudian juga boleh berbuat baik secara umum, seperti memberikan hadiah, membantu, bersikap sopan santun, bertutur kata, dan begitu seterusnya. Termasuk juga boleh menjenguk ketika mereka sakit. Kemudian boleh menyambung silaturahim kalau mereka adalah kerabat kita. Termasuk juga boleh memakan makanan mereka selama tidak haram. Maksudnya zatnya tidak haram. Dan kalau itu berkenaan dengan sembelihan tentu harus disembelih secara syar'i. Kemudian juga boleh seorang laki-laki muslim menikahi dengan seorang
ahli kitab. Jadi termasuk juga boleh bersentuhan dengan mereka seperti anak-anak, bersentuhan dengan anak-anak non-muslim, selama sesama jenis tidak ada masalah. Tapi tentu ada hal-hal yang dilarang ketika seseorang itu bergaul dengan non-muslim. Di antaranya tidak boleh mengikuti agama mereka, tidak boleh mengikuti ritual mereka. Karena di dalam Islam itu sudah jelas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang paling mulia itu adalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama di luar daripada Islam, maka selain daripada tidak akan diterima, maka pelakunya pun termasuk orang yang rugi. Artinya kalau berkenaan dengan ritual-ritual mereka, seperti yang terjadi kepada anak ibu ini kan menyanyikan ritual mereka, maka sebaiknya diperingatkan, dinasihatkan anak tersebut agar jangan mengikuti. Karena dalam Islam sendiri Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Biarkan dia dengan keyakinannya, tapi jangan pula kemudian keyakinan mereka masuk ke keyakinan kita. Maka boleh kita memberikan keleluasan kepada anak kita bergaul dengan anak-anak non-muslim, tetapi sebatas masalah dunia. Tapi kalau sudah masuk ke ranah agama, maka sebaiknya dinasihati. Katakan kepada anak itu tidak boleh. Ya, kamu boleh melakukan begini, tapi khusus dalam masalah agama, dalam masalah ritual kekhususan agama mereka, maka tidak boleh. Karena itu hukum tegas dalam Islam, tidak boleh. Ya. Termasuk juga tidak boleh membantu non-muslim kalau dalam rangka menghancurkan Islam. Termasuk tidak boleh tasyabuh, ya, menyerupai mereka dalam kekhususan mereka. Termasuk tidak boleh menghadiri perayaan-perayaan yang memang merupakan ritual mereka. Termasuk juga tidak boleh menjadikan mereka teman yang dekat sekali. Ya, dekat sekali, dikhawatirkan kemudian mereka memberikan syubhat kepada kita. Ya, kita boleh berteman, tapi jangan sampai dekat sekali. Ya. Jadi kita bergaul itu ada batasan-batasannya. Termasuk tidak boleh juga seorang muslimah menjadikan non-muslim itu suami mereka. Jadi kalau laki-lakinya dari kita, kemudian perempuannya dari mereka, boleh-boleh saja. Tetapi kalau terbalik, maka Islam sangat tegas tidak boleh kemudian seseorang wanita muslimah menikahi dengan seorang laki-laki kafir. Bahkan bepergian ke negeri non-muslim itu juga ada syaratnya dalam Islam. Ya, tidak boleh asal pergi saja, tapi ada syarat-syaratnya. Bahkan tidak boleh memuliakan mereka. Ya, dalam arti memuliakan di sini yang sampai mengagungkan mereka, dan tidak boleh juga memakan sembelihan yang jelas-jelas haram gitu ya, dari yang diberikan oleh mereka. Tidak boleh juga berlebih-lebihan, ya, tidak boleh berlebih-lebihan seperti umpamanya memakan yang mereka berikan kepada kita kecuali setelah kita bertanya. Ya, seperti kalau kita bertamu kepada orang non-muslim kemudian dihidangkan makanan yang sifatnya daging, maka walaupun dalam Islam itu dibolehkan kemudian memakan makanan mereka, tapi bukan berarti semua boleh dimakan. Karena dalam Islam itu kan ada syaratnya. Salah satunya harus disembelih secara syar'i, artinya dia menyebut nama Allah, bukan menyebut nama Isa bin Maryam kalau dia Nasrani gitu ya. Dan juga disembelih di tenggorokannya, bukan dibantingkan, bukan dicekik dan begitu seterusnya. Bahkan tidak boleh juga mendolimi mereka. Intinya bahwa pertanyaan ibu tadi, boleh anak kita bergaul dengan mereka, tetapi kalau sudah menyangkut agama dan ritual, sebaiknya dinasihati. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihatnya, untuk pertanyaan Ibu Ismawati di Batu Haji Batu. Insya Allah jadi yang berfaedah bagi kita semua. Dari Batu Haji kita menuju Batang Kota, ada Bapak Ihsan di sana. Ustaz, ini ada pertanyaan beliau. Ustadz, apakah yang disebut anak itu ketika memiliki hubungan darah saja, Ustadz? Bagaimana dengan anak-anak yang dididik di sekolah ataupun anak yatim yang disantuni oleh orang banyak?
apakah anak didik di sekolah itu dan anak yatim yang disantuni itu juga disebut anak bagi orang yang membantunya maupun mendidiknya, dan apakah anak yang dididik dan disantuni itu juga amanah bagi orang banyak? Ustaz, mohon nasihat. Iya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Apakah sama mendidik anak sendiri dengan anak orang lain yang notabene dia fakir, miskin, yatim, dan begitu seterusnya? Apakah juga merupakan tanggung jawab kita bagi mereka? Iya, mungkin itu pertanyaannya. Pertama yang harus Anda pahami tentang adanya perbedaan antara anak sendiri dan anak orang lain. Apa perbedaannya? Yang pertama tentu dari segi beberapa hubungan. Seperti hubungan waris, hubungan wali, hubungan mahram, ya, termasuk juga kewajiban berikan nafkah. Ini terkandung pada anak sendiri. Jadi kalau kita punya anak, berarti anak kita ini ada hubungan waris dengan kita. Kalau orang tuanya meninggal, maka mereka mendapatkan hak waris. Kemudian juga hubungan perwalian. Kalau seandainya anak ini adalah seorang wanita, maka kita yang menikahkan mereka. Kemudian juga ada hubungan mahram. Ya, mereka ada hubungan mahram dengan kita. Dan juga ada hubungan kewajiban berikan nafkah. Kewajiban mutlak memberikan nafkah kepada anak-anak kita sampai mereka balik dan sampai mereka sanggup mencari nafkah sendiri atau berkeluarga. Adapun kemudian di sekitar kita ada anak-anak yatim, ada anak-anak miskin, anak-anak didik yang ada di sekolah, di madrasah, dan kita sebagai gurunya. Mereka anak-anak kita semuanya. Ya, akan tetapi tentu tanggung jawabnya akan berbeda dengan anak sendiri. Karena kewajiban kepada mereka itu hanya sifatnya sedekah saja. Anda sedang bersedekah berbuat baik kepada orang lain. Anda mendapatkan pahala dengan perbuatan Anda mendidik anak orang-orang lain dengan keikhlasan Anda. Kemudian juga membantu fuqara wal masakin yang memang keutamaannya juga jelas, ataupun merawat anak-anak yatim atau anak-anak yang terlantar gitu ya. Itu sebuah pahala besar. Pahala besar. Ya, bahkan kalau seandainya kemudian anggaplah satu kota Batam membiarkan 1-2 anak yatim sampai terlantar, maka kita berdosa, ya, karena membiarkan mereka terlantar, membiarkan mereka kemudian hidup di jalan-jalan tidak punya pendidikan, ya. Tetapi kalau sudah ada 1-2 orang yang membantu, maka gugurlah bagi yang lainnya. Artinya mereka bukan kewajiban secara mutlak seperti anak sendiri. Tapi kalau Anda berbuat baik kepada mereka, maka itu sebuah kebaikan yang akan mengalir pahalanya sampai kelak ketika Anda sudah meninggal. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz untuk pencerahannya untuk soalan dari Bapak Ihsan tadi ya di Batam Kota. Kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan lagi. Ini ada Bapak Hendra di Surantu di Bekasi, Ustaz. Ustaz, andaikan kita membaca ramalan bintang termasuk dalam kesyirikan, lalu bagaimana dengan orang yang menulis dan yang membuat bahkan mencetak sampai ribuan berita berkenaan dengan ramalan syirik itu, Ustaz, baik disengaja ataupun tidak sengaja, Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Tentang masalah hukum orang yang mencetak ramalan-ramalan zodiak perbintangan yang ma'ruf, mungkin kalau di zaman sekarang sih kayaknya sudah mulai punah ya. Kalau di zaman saya dulu masih kecil-kecil, biasanya dicantumkan di tabloid-tabloid, di majalah-majalah, bahkan di koran-koran nasional gitu ya. Jadi kalau kita membeli koran, majalah, biasanya di situ akan ditulis tentang beberapa zodiak perbintangan atau bintang yang 12 yang kita kenal, yang disesuaikan dengan karakter dan tabiat manusia. Jadi kalau seseorang itu anggaplah bintangnya Leo, maka ini karena lahir dari tanggal sekian ke bulan sekian, dan dia memiliki karakter ini dan begitu seterusnya. Atau kalau Anda bintangnya Virgo umpamanya, maka Anda lahir pada tanggal sekian, bulan sekian, sampai tanggal sekian, bulan sekian. Maka karakter Anda seperti ini, dan nasib Anda akan seperti ini dan seperti itu. Ya. Kenapa kemudian dunia ramalan munajim ini dikatakan sebagai kesyirikan yang luar biasa? Karena ada 2 perkara. Pertama, karena dalam dunia munajim ini
orang-orang yang meramalkan itu mereka mengaku tahu yang gaib. Bagaimana tidak tahu, sok tahu yang gaib? Karena bicara tentang nasib, ya, bicara tentang nasib seseorang. Kemudian yang kedua, kenapa dikatakan syirik? Karena mereka meyakini bahwa bintang-bintang itu memiliki pengaruh kepada nasib mereka. Ya, dahulu pernah terjadi di zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, orang-orang yang menyembah bintang, matahari dan bulan. Mereka meyakini bahwa matahari, bintang dan juga bulan itu punya kehendak untuk merubah sesuatu kejadian yang ada di alam semesta. Ya. Dan dalam dunia akidah disebut ilmu ta'sir. Jadi ilmu ta'sir itu ilmu yang meyakini bahwa bintang itu membawa pengaruh, gitu ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang membaca, umpamanya sengaja dia membeli tabloid, membeli majalah atau koran, dan ingin mencocokkan nasibnya. Jadi membelinya itu hanya memang betul-betul penasaran, ingin mencocokkan nasib masa depan dia, perjodohan dia, ekonomi dia, dan begitu seterusnya, termasuk nasib hidup dan mati dia. Maka ini hukumnya sama dengan orang datang ke dukun. Ya. Kalau hanya sekedar membaca, maka sholatnya 40 hari 40 malam ditolak. Kalau sampai dia membenarkan dan meyakini, maka dia telah keluar dari Islam. Ya, kata bahasa hadis itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kufur dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang membacanya saja terkena dua hukum. Hukum salatnya 40 malam, 40 hari tidak diterima, dan kalau meyakini bisa keluar dari Islam. Ini hukum yang membacanya. Bagaimana hukum yang mencetaknya? Ya, yang menyebarkannya tentu lebih dahsyat lagi. Mungkin mereka adalah dukunnya. Jadi kalau seandainya kita analogikan, orang-orang yang menyebarkan itu dianggap dukun mereka. Sementara orang-orang yang membaca itu dianggap orang yang datang ke dukun. Kalau orang yang datang ke dukun saja, jelas-jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan aw arrafan fasala an syai'in fasaddaquhu lam tuqbal salat lam faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah keluar dari agama Muhammad SAW kalau dia sampai bertanya dan meyakini. Bagaimana dukunnya? Ya, termasuk orang yang membacanya saja itu sama dengan orang yang datang ke dukun. Bagaimana yang menyebarkannya? Maka ingatlah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila ba'dahu la yanqusu min auzarihim syai'a. Barang siapa yang memberikan contoh terburuk kemudian diikuti orang, maka dia akan menanggung dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Berapa banyak dosa yang Anda akan tanggung ketika Anda menyebar berita-berita yang isinya terkandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya dan juga untuk menanggapi pertanyaan Bapak Hendra ya di Bekasi. Dari Bekasi kita kembali ke Batam Kota. Ustaz, ada Bapak Abdul Mukmin di sana. Pertanyaan dari Bapak Abdul Mukmin di Batam Kota. Ustaz, apakah benar bahwa Rasulullah itu meninggal karena diracun? Ustaz, mohon penjelasan. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apakah benar Nabi SAW itu meninggal karena diracun? Ini masalah polemik para ulama. Tetapi ada sejarah ketika Nabi SAW memenangkan perang Khaybar. Jadi sepulangnya Nabi dan para sahabat dari Khaybar, tiba-tiba Nabi diundang oleh tokoh-tokoh Yahudi untuk makan di rumah-rumah mereka. Maka dengan senang hati, karena Rasul tidak pernah menolak hadiah, Rasul datang. Tiba-tiba kemudian ada seorang wanita yang bernama Zainab bintul Haris bertanya, apa makanan kesukaan Nabi? Maka mereka mengatakan Nabi itu suka paha daging kambing. Maka wanita ini kemudian memasak paha daging kambing. Celakanya wanita ini melumuri racun kepada paha daging kambing tersebut. Maka kemudian setelah dihidangkan, sahabat sudah hadir, Rasul pun sudah hadir. Tiba-tiba Nabi SAW memulai makan, dan juga ada seorang sahabat yang juga memulai makan. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW tertelan sedikit. Tiba-tiba daging itu berbicara dan memberitahu bahwa jangan dilanjutkan karena dalam daging ini terdapat racunnya. Maka Rasul kemudian berdiri dan memberitahu sahabat Nabi jangan memakannya. Tapi sayang, sebelah Rasul ada seorang sahabat ikut dan sudah menelannya. Makanya kemudian setahun setelah
kejadian ini sahabat ini meninggal dunia. Ya. Tapi Nabi SAW masih bertahan dari mulai Khaybar gitu ya sampai ke 11 Hijriah. Baru kemudian Nabi SAW merasakan pengaruh racun tersebut. Kenapa Nabi SAW tidak seperti sahabatnya langsung meninggal gitu ya setahun setelahnya? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjagamu wahai Muhammad, artinya engkau tidak mungkin dibunuh secara langsung. Ya seperti umpamanya Nabi Yahya dibunuh secara langsung, dipenggal kepalanya, Nabi Zakaria digergaji dan begitu seterusnya gitu. Maka Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pengaruh racun itulah yang kemudian membawa kepada sakit-sakitan Nabi SAW sampai Rasul selalu demam tinggi, kemudian sakit kepala yang luar biasa gitu ya. Akhirnya dengan takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari Senin ya, tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Nabi SAW pupus, diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut para ulama, di antara salah satu sebab meninggalnya Rasul adalah pengaruh racun. Salah satu sebabnya. Sebabnya banyak, tapi salah satunya adalah pengaruh racun. Bahkan Imam Zuhri kalau tidak salah mengatakan bahwa kenapa pengaruh racun itu menjadikan salah satu sebab kematian Nabi SAW, karena Allah ingin memberikan terbaik kematian Rasul, mati di atas syahid. Dia meninggal syahid karena pengaruh racun yang diberikan oleh seorang wanita Yahudi yang bernama Zainab bintul Haris, yang kemudian Zainab bintul Haris ini akhirnya ada yang mengatakan dia masuk Islam, tapi ada yang mengatakan tidak, tetapi yang jelas bahwa dia dibunuh, meninggalnya dibunuh. Dibunuh bukan karena meracuni Nabi, tidak, tapi karena kisos. Karena sahabat yang diracuni dia meninggal, dan dalam Islam itu siapa yang membunuh dibunuh. Jadi wanita itu dibunuh bukan karena meracun Nabi, tetapi karena membunuh salah seorang sahabat ketika diracun setahun setelahnya meninggal. Maka ditegakkan kisos kepada wanita itu karena sudah membunuh sahabat ini. Wallahu a'lam. Insyaallah, nah Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz untuk penjelasannya. Untuk pertanyaan Bapak Abdul Mukmin di Batam Kota, insyaallah jadi berfaedah bagi kita semua. Soalan selanjutnya Ustaz, ada Bapak Nisa di Jakarta Selatan. Ustaz, bagaimana dengan pendapat sebagian orang bahwasanya ada orang kaya yang belum berangkat haji ini karena beliau ini belum mendapat panggilan, Ustaz. Kalau ditanya panggilan apa, maka diam saja, tidak jelas panggilan apa yang dimaksudkan itu. Bagaimana dengan yang seperti itu, Ustaz? Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Ini kan alasan-alasan orang pelit sebenarnya. Alasan-alasan tidak mau berangkat haji padahal sudah Allah berikan nikmat yang banyak, harta yang cukup, badan yang sehat, tapi juga tidak mau berangkat. Kemudian beralasan karena tidak ada panggilan. Panggilan sudah ada. Panggilan itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membangun Ka'bah. Ketika selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk mengajak manusia supaya datang ke Ka'bah. Kata Ibrahim, ya Rabb, suaraku terbatas. Sementara manusia ada yang di ujung barat, timur, selatan, dan utara. Tapi Allah mengatakan, sudah, berteriak saja. Aku yang akan menyampaikan suaramu ke ujung-ujung itu. Sejak zaman Ibrahim sudah ada panggilan. Di zaman Nabi SAW dipanggil lagi, Bunyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shawmi Ramadan wa hajjil bait. Ini istata'ta ilaihi sabila. Islam itu dibangun di atas 5 pilar. 2 kalimat syahadat, kemudian salat, puasa, zakat, termasuk haji bagi yang mampu. Kalau ini bukan panggilan, apa namanya? Ya, panggilan ini tidak mesti kemudian Anda dipanggil-panggil suruh haji. Panggilan sudah ada dalam Quran, walillahi 'alan nas hijjul bait. Kewajiban bagi Allah dari manusia itu adalah melaksanakan haji. Ini panggilan Quran. Panggilan hadis ada. Sejak zaman Ibrahim sudah Anda dipanggil. Ya. Bahkan para ulama mengatakan sampai khilaf pendapat. Apakah orang yang punya kemampuan, kemudian badan sehat, kemudian dia tidak pergi haji, sampai tingkat kafir atau tidak? Ada ulama mengatakan sampai kafir dia. Mengatakan kafir. Kalau dia sanggup haji, tidak mau haji, dia kafir. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan tidak. Dan di pendapat yang kuat, wallahu alam, tidak sampai kafir. Tetapi dia sedang melakukan dosa besar. Karena meremehkan sebuah kewajiban. Dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi saya nasihatkan, panggilan apa yang
Anda maksudkan ini? Panggilan sudah dipanggil-panggil sejak zaman Nabi SAW. Tinggal Anda berangkat. Kata Nabi SAW, man aradal hajj falyata'ajjal. Ingat kata Rasul, barang siapa yang ingin berangkat haji, segerakan. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan harta Anda ketika tidak haji habis karena untuk biaya sakit Anda. Boleh jadi kebakaran rumah Anda, boleh jadi kerampokan rumah Anda, boleh jadi bankrupt usaha Anda, macam-macam. Ya. Sementara haji itu pembuka pintu rizki sebenarnya. Anda kira kalau Anda menghabiskan uang kemudian umrah dan haji tidak akan diganti, Allah ganti uang Anda. Ya, ingat, Allah Rasul yang mengatakan man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti sesuatu itu dengan yang lebih baik lagi. Kalau Anda haji kemudian Anda meninggalkan pekerjaan Anda karena Allah, perusahaan Anda karena Allah, ya, semua gemerlap dunia Anda tinggalkan karena Allah, kemudian Anda berangkat haji, Allah akan ganti yang lebih baik lagi, insya Allah. Ya, jadi sebenarnya bukan masalah panggilan, itu karena hati Anda ini sudah terlampau keras dengan maksiat, kebakhilan yang kemudian mempengaruhi diri Anda sehingga tidak mau berangkat untuk berkunjung ke tanah haram. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz untuk pencerahannya. Untuk pertanyaan dari Bapak Abu Nisa di Jakarta Selatan. Selanjutnya ini ada Bapak Rustam di Palangkaraya, Kalimantan. Ustaz, pertanyaan beliau, Ustaz, andaikan pada tanggal 13 Zulhijjah itu seseorang baru mendapat dana ataupun rezeki dan mampu untuk berkurbannya pada tanggal 13 itu, apakah masih boleh untuk melanjutkan kurban, Ustaz? Mohon nasihat. Iya, alhamdulillah. Apakah pada tanggal 13 Zulhijjah kalau Anda punya biaya boleh untuk berkorban? Boleh. Ya. Bukankah hari kurban itu 4 hari? Allah berikan Anda waktu 4 hari. Tapi seafdal-afdalnya tentu tanggal 10, ya, yang disebut dengan Yaumun Nahar. Baru kemudian 11, 12, 13 itu disebut hari tasyrik. Ya, tidak ada masalah. Bahkan itu sebuah kebaikan, karena bagaimanapun tidak ada sedekah yang sangat afdal, gitu ya, melebihi sedekah kurban pada waktunya dibandingkan sedekah ke tempat lain. Dan kalau memang di tanggal 13 baru Allah berikan rezeki, segerakan berikan kambing, berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz untuk nasihatnya untuk pertanyaan Bapak Rustam di Palangkaraya, Kalimantan Selatan. Mungkin 2 soalan terakhir Ustaz. Ini ada Ibu Asi di Punggur Batam. Pertanyaan dari Ibu Asi, Ustaz. Ustaz, pernah suatu ketika itu tetangga kami ada yang meninggal dan kami tidak ikut kegiatan yang ada di rumahnya atau tidak takziah di rumahnya waktu meninggal itu. Tetapi kami hanya datang ketika pemakaman di saat dikuburkannya saja. Apakah yang demikian ini juga disebut takziah, Ustaz? Mohon penjelasan. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Takziah itu artinya seseorang datang ke keluarga yang terkena musibah, kemudian memberikan dorongan supaya sabar, ya, memberikan dorongan supaya orang tersebut sabar. Karena begini, amalan yang paling afdal kata Nabi SAW adalah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim, kebahagiaan yang Anda masukkan ke hati seorang muslim, yang disebut dengan jabrul qulub, mengobati kesedihan orang, ya. Itu amalan terbaik dalam Islam. Dan takziah memang tidak wajib hukumnya. Takziah itu sunnah saja. Kalaupun Anda tidak datang, ya tidak berdosa, karena juga sunnah. Tetapi bagaimanapun, banyak amalan-amalan yang luput kalau Anda tidak datang. Ya. Jadi apakah kemudian Anda datang ke kuburan, itu termasuk takziah? Ya. Taib. Ketika sampai di kuburan, apakah Anda ketemu dengan keluarga korban? Karena tidak semua orang yang datang ke kuburan itu berjumpa dengan keluarga korban. Terkadang mereka di rumah. Ya, apalagi musim-musim COVID kemarin, terkadang yang mengantarkan jenazah itu tidak semua keluarga tuh. Pihak rumah sakit kadang-kadang, keluarganya di rumah kan gitu. Jadi takziah itu kan bermaksudkan datang ke keluarga yang meninggal. Dengan cara umpamanya Anda membawakan makanan untuk mereka, membantu meringankan mereka, menasihati. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengutus putrinya kepada salah seorang sahabat yang meninggal,
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalimat ya agar menenangkan hati orang-orang yang ditinggal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kulla indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inna lillah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang diambilnya. Jadi kalau memang orang itu meninggal, ya memang hak Allah. Badan kita, ruh kita, semua yang ada pada badan kita ini milik Allah. Kalau Allah hendak mengambilnya, terserah Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian juga walahu ma'ata, sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu milik dia juga. Makanya kenapa dalam apabila kita mendengar musibah itu kita disunahkan untuk tarji, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan segala sesuatu itu ada waktu yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Batas umur manusia itu ada ketentuannya. Cuman terkadang sebab meninggalnya itu yang berbeda-beda. Ada yang karena kecelakaan, ada yang karena sakit, ada yang karena mendadak sakit jantung, ada yang karena macam-macam orang meninggal itu. Tapi intinya dia sudah sampai, memang waktunya dia meninggal. Mau diapa-apain pun dia akan meninggal. Tidak meninggal karena kecelakaan di jalan, dia bisa meninggal karena sakit, dan begitu seterusnya. Jadi semua karena takdir Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah engkau sabar dan hendaklah engkau meminta pahala. Jadi kewajiban Anda yang datang ke takziah itu memberikan nasihat, kemudian menghibur hati yang sedang gundah gulana dan sedih karena kematiannya, ya maka katakan kepada mereka agar mereka senantiasa bersabar dengan musibah yang mereka sedang alami dan mintalah pahala dari musibah yang mereka sedang hadapi. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Ummu Salamah, katakan ya Ummu Salamah, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikan pahala atas musibah yang menimpaku. Jadi Anda datang bukan hanya sekedar datang kemudian duduk di kursi kemudian pergi, bukan itu. Ya takziah itu tasbir, memberikan kesabaran. Ya Anda nasihati supaya mereka sabar, karena waktu-waktu yang sangat dihajatkan mereka diberikan hiburan itu saat-saat ketika mereka di awal-awal kena musibah. Itu perlu dorongan moral ya supaya mereka bangkit dan terus tidak terlena dengan kesedihan. Jadi lihat kalau memang dengan di kuburan Anda ketemu dengan keluarga gitu ya, kemudian Anda mungkin titipkan uang atau menghibur mereka dan ketemu dengan mereka, tidak ada masalah. Tapi kalau memang sebaiknya Anda datang ke rumah itu lebih sopan tentunya ya. Dari segi etiket itu lebih sopan, apalagi Anda ini tetangga. Ya, maka sebaiknya datang ke rumahnya. Tapi sekali lagi bahwa hukum takziah tidak wajib, dia hanya sunnah saja. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan untuk nasihatnya. Untuk pertanyaan Ibu Asy di Punggul. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, ini ada Bapak Ahmad di Batu Haji Batam. Ustaz, ada penyampaian yang mengatakan bahwa harta bisa dibawa mati tapi sebagai bekal kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya membawa bekal harta yang menuju kematian itu dalam ajaran agama kita agama Islam? Ustaz, mohon nasihat. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'du. Taib, tentang masalah harta yang bermanfaat untuk kehidupan kita dan setelah kematian kita. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-malu salih li rajulin salih. Harta yang baik itu kalau dikelola orang baik. Sebagaimana harta itu bisa jadi jahat kalau yang mengelola orang jahat. Ya. Bagaimana cara mengelola harta supaya harta itu bermanfaat kepada kita? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Anda harus pahami tentang hakikat harta dulu. Harta itu bukan tanda kemuliaan, bukan tanda kebaikan. Karena harta itu berserikat antara mukmin dan kafir. Si Fir'aun kaya, si Namrud kaya, Nabiullah Sulaiman juga kaya. Ya. Kemudian Abu Jahal kaya, Abu Lahab kaya, Abu Bakar pun kaya, Utsman pun kaya, Abdurrahman bin Auf pun kaya. Artinya bahwa harta ini berserikat mukmin kafir, sehingga tidak menunjukkan harta ini orang yang berharta dikatakan dia di atas kebaikan, tidak. Bahkan sebaliknya, harta itu adalah sirru tughyan,
Syirutugya itu rahasia bejat dan jahatnya orang itu karena harta. Betapa banyak orang yang punya harta itu jadi sombong, ya, malas ibadah, bahkan terkadang mereka kufur nikmat. Ya. Kemudian juga di antara hakikat harta itu sebenarnya at-tajmi' wa tafri. Kita disuruh mengumpulkan, habis itu kita tinggalkan. Ya. Ada dari kecil dia bekerja, atau setelah kuliah dia bekerja sehingga kemudian bertahun-tahun sampai menikah, sampai tua gitu ya. Hartanya melimpah, mobilnya banyak, rumahnya mewah, tanahnya luas, uang di ATM-nya melimpah ruah. Tiba-tiba kemudian terkena COVID, meninggal dia. Apa harta itu dibawa ke liang lahat dia? Tidak. Harta itu hakikatnya Anda kumpulkan, habis itu Anda tinggalkan. Lalu untuk apa? Anda lelah letih. Dari waktu muda sampai tua Anda mencari harta, tiba-tiba Anda tinggalkan. Manfaatnya apa? Ya, Anda lelah-lelah saja. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan, Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah akan suka berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka pun Allah tidak suka berjumpa dengan dia. Apa maknanya? Orang ketika di dunia, kalau dia investasikan hartanya untuk kehidupan akhirat, dengan hartanya dia bangun istana di sorga, dengan hartanya dia beli tanah di sorga, dengan hartanya dia beli kebun kurma di sorga, dengan hartanya dia beli taman-taman di sorga, dengan hartanya dia membeli berbagai macam sungai-sungai yang nikmat di sorga. Saat Anda mati, pasti Anda ingin cepat berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena ingin mengambil yang selama ini dia tabung di dunia. Tapi kalau Anda investasikan semua di dunia, tidak ada satupun investasi di akhirat. Anda tidak punya bangunan di sorga, tidak punya kebun di sorga, tidak punya apa-apa di sorga. Tiba-tiba Malakul Maut kemudian datang dan hendak mencabut nyawa Anda. Pasti Anda tidak mau mati. Kenapa? Karena Anda harus meninggalkan rumah, meninggalkan kebun, meninggalkan kekayaan yang begitu banyak. Ditinggalkan untuk rebutan ahli warisnya. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang bagus sekali. Kata Nabi SAW, Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baitan libnis sabili banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah wa hassanahu Syekh Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi SAW, sesungguhnya apa yang bisa mengikuti seorang mukmin dari amal dan kebaikan setelah kematiannya adalah satu, ilmu yang disebar, dua, anak yang soleh yang ditinggalkan, tiga, mushaf yang diwakafkan, empat, masjid yang dibangun, lima, rumah bagi ibnu sabil, enam, dia bersedekah dengan air, mungkin masjid yang membutuhkan air, atau pesantren yang membutuhkan air, atau warga yang sedang membutuhkan air, kemudian Anda menggali sumur, baik sumur biasa, sumur bor, kemudian dialirkan kepada mereka dan bermanfaat untuk mereka. Ataupun kata Nabi SAW, sedekah yang dikeluarkan oleh dia saat sehat dan saat dia masih hidup. Itulah yang akan menemani dia setelah kematiannya. Maka inilah yang bermanfaat harta kita ini. Dan saya tutup dengan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, maluka hartam, ma akalta fa'afnaita, wa ma labista fa'ablaita, wa ma tasaddaqta fa'abqaita. Hartamu, kata Rasul, yang kau makan pasti habis, yang kau pakai pasti usang, yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa mati. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal masykur. Insyaallah. Jazakallahu khairan atas sehatnya untuk